Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam mata pelajaran fikih di Sekolah Menengah Pertama Insan Kamil, Komplek Lavender Pelumbira Asri Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih pada kelas 7 semester pertama tahun ajaran 2020-2021 pada masa corona. Saya yang mengajar kalian, saya kenalkan diri saya adalah Hafil Hanafi, yang akan mengampu mata pelajaran ini pada semester pertama ini. Buku yang kita pakai dalam mata pelajaran ini adalah buku referensi dari karya Haji Jamhari dan Tasimin, penerbit Erlangga Jakarta tahun 2018, yang berjudul Ayo Memahami Fikih untuk MTS kelas 7. Ya, silahkan kalian buka pada bab pertama. Jadi pada pelajaran fikih ini untuk semester pertama ini ada 4 bab, yaitu bab pertama Toharo, bab kedua sholat fardu atau sholat 5 waktu, bab 3 adalah sholat berjamaah, bab 4 zikir dan doa. Kita ke bab pertama dulu ya. Bab pertama tentang toharoh, tentu saja toharoh juga akan kita bagi dalam beberapa pertemuan ya. Pertemuan pertama ini kita akan bahas dari awal adalah secara bahasa kata toharoh itu bentuk masdar dari kata tohura yang berarti suci atau bersih. Masdar itu kalau bahasa Inggris adalah ziran atau suatu kata ya yang dibendakan, gitu kan. Jadi ketika menjadi masdar atau menjadi jiran, sebenarnya toharoh artinya sebenarnya menjadi kebersihan. Secara istilah atau definisi toharoh adalah bersuci atau membersihkan diri dari segala sesuatu yang menjadikannya diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Jadi toharoh ini bersuci dalam pengertian bersuci menurut tata cara atau syariat Islam, tidak hanya membersihkan diri saja ya, tetapi ada tata caranya yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Jadi kalau seseorang habis mengeluarkan air kencing umpamanya, kategorinya adalah hadas kecil ya, tentu saja kalau mengikuti toharoh sehingga dia akan menjadi suci untuk beribadah, dia harus membersihkan hadas kecilnya, kemudian dia juga harus berwudu ya. Itu diantara contoh kecilnya. Kemudian dalilnya saya ambil ada beberapa, ini ada 2. Di sini dari Al-Baqarah ayat 222, dalil tentang taharah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian dari Al-Mudassir ayat 4 dan 5, wasiyabaka fatahhir warjuza fahjur. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Taharah ini adalah syarat diterimanya sholat, perhatikan ya. Jadi taharah ini syarat diterimanya sholat. Dari hadis Muslim, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat orang yang tidak bersuci. Kita lihat macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Tapi sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu najis ya. Najis itu dari kata najasa yang berarti kotor. Artinya segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syarat hukum Islam. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 10 ya. Nah, kalian harus bisa bedakan antara najis dengan hadas. Jadi kalau najis ini segala sesuatu yang kotor-kotor, yang sifatnya di luar diri kita. Jadi ada benda-benda di luar diri kita ya, atau juga binatang atau apapun. Nah, itulah najis. Sementara kalau hadas adanya dari diri kita. Contoh ketika setelah membuang air besar ya, itu hadas. Setelah kita berjima dengan istri, hadas ya. Ketika kita setelah kencing, hadas.
ketika orang haid hadas, ya. Nah, benda-benda najis ini ada 10: tinja, muntah, air kencing, khamar. Khamar ini yang memabukan, ya, minum-minuman memabukkan mengandung alkohol. Kemudian nanah, mazi. Maji ini adalah lendir yang keluar dari kemaluan kita kalau kita terangsang. Jadi maji dulu, lendir keluar, setelah itu baru mani, ya. Ini najis kalau maji, kalau maninya sendiri tidak. Kemudian madi, kalau madi keluar lendir itu setelah kita buang air kecil biasanya. Itu madi, itu najis juga. Kemudian darah binatang yang tidak dimakan itu, kemudian bangkai, ya, dan bagian tubuh yang terpotong dari tubuh yang masih hidup. Itulah 10 macam najis menurut ulama. Nah, pembagian najis ini ada 3, ya, ada tingkatnya, ada 3. Ada yang ringan disebut najis mukhafafah. Ini najis ini ringan berasal dari bayi laki-laki yang makanannya hanya menyusui dari ibunya, jadi belum memakan selain makanan ibunya. Nah, inilah najis yang ringan, mukhafafah. Tapi kalau bayinya perempuan, walaupun hanya minum ASI, dia tergolong najis yang sedang, mutawassithah. Cara membersihkan najis mukhafafah adalah cukup dengan membersihkan air yang terkena najis tersebut. Najis yang kedua, najis mutawassithah, najis sedang, darah, nanah, muntah, bangkai, dan khamar. Najis mutawassithah terbagi 2, ya. Ada najis ain, ya, artinya yang terlihat oleh mata. Ain, ya, terlihat oleh mata itu wujudnya, warnanya, gitu kan, dan baunya. Ya, contohnya misalnya ada tai kambing yang kena ke celana kamu, kelihatan ada wujud tai kambingnya, ada warnanya, dan ada baunya. Kemudian najis hukmiyah, ini tidak terlihat wujudnya atau warna atau baunya, tetapi diyakini oleh kalian keberadaannya ada. Jadi misalnya kalian pakai sarung melintasi halaman yang mungkin banyak kotoran, kalian yakin ujung sarung kamu mungkin kena najis. Nah, itulah hukmiyah, ya. Tidak kelihatan wujudnya tapi diyakini adanya. Nah, bersihkan, ya, bersihkan. Untuk najis ainiyah, hilangkan wujudnya, warna, dan baunya, ya, dengan dibasuh pakai air bersih. Tapi kalau yang hukmiyah, basuh dengan air hingga bersih dan hilang sifatnya, ya, karena memang tidak kelihatan. Setelah kita basuh kita yakin dia tidak ada. Kemudian najis yang ketiga adalah mughalladhah. Ini najis berat, bersumber dari anjing dan babi, ya. Sumbernya itu bisa dijilat, ya, jilatannya, air kencingnya, kotoran, daging, tulang, darah maupun bangkainya. Termasuk dalam hal ini ada bulunya, ada kulitnya, gitu, ya. Hati-hati, termasuk memperjualbelikan hewan tersebut. Jadi kalau ada sepatu dari kulit babi, nah itu haram karena binatang najis, kan. Atau juga mungkin kuas dari kulit babi, ya. Ada kuas untuk misalnya di pabrik-pabrik makanan itu, di pabrik roti misalnya untuk mengoleskan mentega, ya. Itu tidak boleh dipakai. Kemudian cara membersihkan najis mughalladhah ini, basuh yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali. Dan pada basuhan pertama dicampur dengan tanah. Ini dari hadis Muslim ini. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, cara mencuci bejana salah seorang di antara kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali. Air pertama hendaknya dicampur dengan tanah, ya. Itu saya kira pada poin pertama untuk bab thaharah untuk kelas 7. Terima kasih, silahkan kalian buka kembali buku paket. Nanti kita akan bertemu kali melanjutkan kembali mata pelajaran ini khususnya untuk bab 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.